Halo semuanya, ketemu lagi dengan Deru Purari. Nah, di episode kali ini Deru akan ngajarin teman-teman cara untuk gambar rambut secara lebih advance lagi, lebih bagus lagi. Oke, tapi sebelumnya Deru harapkan teman-teman udah belajar lebih dulu cara untuk membayangkan objek dalam 3 dimensi di video-video sebelumnya, dan juga gambar rambut yang pertama untuk tahu dasar-dasarnya. Karena di sini Deru akan menjelaskan lebih advance lagi, jadi bukan lagi dasarnya ya. Oke, kita mulai aja. Untuk bisa memahami rambut, kita pertama tentunya harus gambar kepalanya dulu. Nah, teman-teman juga udah belajar cara untuk bikin kepala di video Deru yang lama ya. Oke, kita bikin sebuah kepala di sini. Dan untuk bisa menggambar rambut, teman-teman harus tahu kalau rambut punya 3 bagian, yaitu bagian depan, Deru akan tandai dengan warna merah. Bagian depannya, kemudian setelah itu ada juga bagian samping, atau kita suka ngomongnya kayak bagian cabangnya ya. Di bagian samping, dia tumbuhnya di samping kepala seperti namanya. Kemudian ada juga terakhir bagian di belakang. Nah, bagian belakang ini biasanya digambar kalau buat karakter cewek-cewek yang punya rambutnya yang agak panjang gitu ya, atau cowok juga bisa kalau karakter cowoknya punya rambut panjang yang bagian belakangnya tuh kelihatan jelas. Oke, ini adalah 3 bagian rambut dari yang dasar-dasar rambutnya. Kita hapus saja bagian kepala ini. Teman-teman juga bisa otak-atik gambar rambutnya. Misalnya teman-teman ingin bikin karakter dengan gaya rambut yang berbeda, teman-teman tinggal bikin aja gambarnya tuh jadi ini. Misalnya teman-teman ubah bagian depan rambutnya agak nyamping. Yang penting ingat, kalau dari video sebelumnya dia seluruh rambutnya menuju ke satu titik. Kalau misalnya ini di dunia nyata namanya itu pusar kepala gitu, kayak titik yang teman-teman bisa lihat lah, ada di kepala kita ya. Kita bisa bikin ini jadi berbagai macam model, atau juga mungkin berbagai macam gender. Kalau ini kita hilangin yang rambut bagian belakang ya, ini jadi seperti karakter yang biasanya ada di cowok-cowok di anime gitu. Dan dia bisa kelihatan lebih pendek daripada yang sini. Biasanya telinganya tuh ada di antara mata kan, mata dan hidung. Hidung saya di sini, jadi ini begini. Nah, tapi biasanya saya nggak dapat telinga. Kalau bergambar dia cuma kelihatan tipis atau kecil kayak begini. Nah, karena Deru tuh suka gambar karakter yang telinganya ketutupan sama jambang. Tapi kembali ke keputusan dari teman-teman. Kalau dalam gambar rambut juga ada teman-teman suka lihat yang kayak begini ini. Kalau di anime ini, kalau di istilah orang Jepang namanya ahoge. Ahoge ya, dan yang satu lagi ya, teman-teman tahulah yang mana ya, jangan sebut itu. Nah, ahoge ini bisa untuk bikin karakternya tambah lucu kalau misalnya dalam karakter-karakter anime. Apalagi kalau ahoge-nya tuh makin besar ya. Kayak ini banyaklah karakter-karakter yang teman-teman bisa lihat ada ahoge-nya. Oke, sekarang kita coba gambar rambut kalau dari tampak samping kayak gimana. Ini misalnya kepala tampak samping, teman-teman juga udah mempelajarinya kan di video yang sebelumnya. Aku yakin udah, dan aku percaya udah, semoga. Aku nggak tahu. Oke, Deru akan tunjukin sekarang cara untuk bikin kepala, bikin rambut maksud Deru dari tampak samping. Kita ambil lagi rambut bagian depan tetap sama, misalnya kayak begini. Tapi ingat, karena ada perspektif ya, teman-teman harus belajar membayangkan objek dalam 3 dimensi.
dalam perspektif rambutnya enggak lagi jadi model kayak begini. Biasanya kalau buat pemula yang gambar tuh rambutnya dibikin jadi kayak begini gitu, keluar-keluar atau jadi kayak rambut tempel. Nah kalau Deru bikinnya begini, jadi dia membungkus kulit kepala. Jadi ingat, tikus besar tikus kecil, di sini pemandangan tikusnya yang jauh ya, maksudnya di sini titik terjauh, dan di sini ada gambar ya. Jadi rambutnya tuh belok dari ujung sono yang jauh banget sampai ke ujung yang dekat. Kira-kira teman-teman bisa ngerti lah ya kalau Deru umpamakan kayak gitu. Terus tambahkan lagi yang bagian sini. Ini masih termasuk rambut bagian depan kalau menurut Deru. Sekarang kita akan pindah ke bagian rambut samping. Kita tambahkan begini. Nah kalau samping biasanya telinganya lebih kelihatan lagi daripada yang tampak depan. Oke, telinganya tampak kelihatan. Terus rambut sampingnya mulai beraksi di sini kan. Nah, biasanya rambut samping tuh adanya di bagian yang benar-benar ke tengah. Terus sekarang kita pindah ke rambut yang bagian belakang. Nah, kalau dari tampak samping, rambut bagian depan dan rambut bagian belakang itu kelihatan mungkin paling banyak, karena rambut bagian samping tuh biasanya untuk karakter-karakter yang punya rambut bagian samping yang panjang atau punya bagian jambang yang benar-benar panjang. Oke, di sini kita perlu gambar leher karena dia mau tunjukin kira-kira di mana anak rambutnya habis. Kita lihat kalau kepalanya botak atau rambut pendek, dia habisnya di sekitar sini. Oke, bisa kalau tukang gunting rambut kan potong rambutnya tuh di sini. Sekarang kalau kita mau gambar dia agak panjang gimana? Boleh. Nah, sekarang kita tinggal bayangin di sini ada tadi akar rambutnya, cuman nggak kelihatan karena ketutupan rambut yang panjang. Jadi kita gambarnya tetap ngikutin ngebelok karena ini kan kayak kain yang turun. Kepalanya udah habis di sini dan di sini ada celah leher dan kepala. Rambutnya biasanya agak turun di situ ya. Nah, biasanya di bagian sini tuh udah mulai keisi sama full rambut. Ingat, semua rambut tuh akan berpusat ke sebuah titik kepala yang ditentukan. Saya di sini, jadi teman-teman ya harus gambarnya di sini. Nggak usah terlalu visible banget, semua garis harus menuju ke arah sana. Yang penting kira-kira dia udah menuju ke satu titik yang teratur gitu. Kita tambahkan ahoge biar dia tambah lucu. Nah kalau untuk Jepang tuh biasanya ada di karakter cewek yang punya kayak begini nih. Ini sering banget kita lihat di anime-anime kan. Ya, rambut yang saya tikar atau rambutnya yang kayak ini gitu. Itu biasanya ada di karakter-karakter cewek atau enggak karakter-karakter cowok juga boleh, tapi yang berambut panjang. Intinya rambut terbagi dari 3 segmen ini. Dan untuk mengetahui berbagai macam rambut, teman-teman sih bisa ambil dari anime-anime. Teman-teman harus banyak buka referensi-referensi gambar anime biar teman-teman makin paham. Misalnya kita punya gambar Tenjiri Izumi di sini, dan kita bisa lihat kalau kita bandingin bagian depannya. Ini teman-teman ambil aja gambar dari internet nggak apa-apa dan di tracing, asal jangan diupload terus ngaku gambar sendiri. Ini untuk bahan pembelajaran aja ya. Nah ini adalah rambut bagian depan. Coba kita lihat, ini kayak benar-benar kertas yang membungkus kulit kepala gitu kan. Jadi dilihatnya enak gitu, nyaman gitu. Nah terus habis itu ada juga rambut yang bagian ini seperti kata Deru tadi, rambut bagian sini biasanya dia ada di karakter-karakter cewek yang kayak gini ya. Oke, ingat rambut tuh tipis kayak kertas, jadi dia enggak kayak tentakel yang begini ya jadinya, jadi jelly begini, enggak. Jadi kita mau bikin dia tipis, mempertahankan bentuknya, jadi begini. Oke, rambut yang tipis. Di tampak samping, titik kepalanya ada di sekitar sini, dan akhirnya kita ke bagian rambut bagian belakang. Oke, teman-teman belajar kayak begini aja untuk bisa bikin rambutnya jadi terlihat oke. Jangan lupa semua
semua rambut itu ada gaya gravitasi untuk jatuhnya natural. Jadi usahakan teman-teman juga jangan pakai garis yang monoton lurus kalau misalnya digambar rambut. Jadi kalau teman-teman masih suka kebiasaan kayak begini buat rambut, masih kayak garisnya benar-benar kayak fixated banget begini ya, itu kadang hasilnya jadi kaku gitu. Bahkan untuk karakter-karakter yang berambut kaku sekalipun ya, misalnya kalau kita gambar di sini ada karakter yang mungkin rambutnya rada kaku, saya kalau di sini Coward Beast gitu ya, dia malah nggak benar-benar harus kaku banget gitu. Lihat, dia tetap ada ini nonjolnya ke bawah gitu. Dan di bagian samping rambutnya tuh juga melengkung. Kalaupun ada bagian datar boleh, tapi cuman dikit gitu. Karena kalau misalnya gambar rambutnya tuh kaku-kaku, itu jadi stilas yang baru lagi. Memang ada beberapa gambar anime yang Deru tahu tuh berambut super kaku gitu, tapi tetap kelihatan bagus. Teman-teman, itu tergantung selera sebenarnya. Cuman kalau Deru mau bilang rambut naturalnya ya seperti ini, kecuali teman-teman pengen bikin ya kayak ya Miyuki ya dari Yu-Gi-Oh gitu. Ini contoh karakter yang rambutnya kaku, tapi sekaku-kakunya dia tetap ada sudut lengkung di bagian depannya. Dia tetap ada sudut lengkung, jadi rambutnya nggak benar-benar kayak lurus terus di sini lurus banget, terus lurus nggak juga ya. Dia tetap kayak rambutnya melengkung gitu. Meski kaku, dia kelihatan tetap ada rambutnya lah, tipis gitu. Oke. Kemudian setelah itu rambut yang kaku juga biasanya boleh digunakan kalau untuk gambar-gambar Android. Misalnya kalau dia mau bikin personifikasi dari robot-robotan gitu, nah Deru mungkin bisa aja bikin karakter yang humanoid di sini. Dan kita bisa lihat kalau karakter humanoid ini, kalau ada orang pasangin rambut ya dia kaku biasanya, untuk menunjukin kalau ini adalah robot. Tapi ingat, sekaku-kakunya dia ya kayak tadi karakter Yuki, tetap ada garis lengkung untuk bikin karakternya kelihatan tetap menarik. Seperti di sini ada semacam jadi dia tetap mempertahankan bentuk dari rambut sendiri. Oke, kira-kira kalau dasar rambut, tapi ini udah advance lagi ya, udah bukan bisa dibilang dasar yang sangat dasar. Dasar yang sangat dasar ada di episode yang kemarin, tapi yang ini benar-benar udah masuk ke advance, dan teman-teman bisa ambil comot gambar anime yang banyak, teman-teman breakdown kayak begini. Lama-lama pasti teman-teman akan jadi biasa dan jadi tahu gitu bagaimana cara membentuk rambut, bagaimana cara membentuk kepala, dan akhirnya teman-teman bisa berhasil gambar tanpa harus pakai tracingan begini lagi. Oke, Deru jelasinnya sampai sini aja. Thank you banget udah dengerin dan ikutin video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kurari.